saya menggunakan gadget juga. Ya, mungkin karena waktu juga ya, kita harus menginjak ke pemateri yang kedua, yang tidak kalah pentingnya ini dari sosok kebanggaan kita semua, Ayah Haji Tamrin Dahlan, selaku founder YPTD, Yayasan Pusaka Tamrin Dahlan. Pada kali ini Ayah Tamrin akan menyampaikan materi kenapa kita harus menulis pengetahuan jurnalistik dan kode etik jurnalistik. Jadi saya ulangin, materi yang akan disampaikan oleh Ayah Tamrin adalah kenapa kita harus menulis pengetahuan jurnalistik dan kode etik jurnalistik. Begitukah ya Ayah Tamrin ya? Ya, insya Allah. Nasib. Insya Allah Pak Dian. Mohon maaf juga kepada Ayah Tamrin, saya tidak mengetahui banyak tentang CV dari Ayah Tamrin ya. Tapi saya yakin ini Ayah Tamrin orang yang sangat luar biasa, yang dengan ikhlas banyak memfasilitasi keterbatasan para guru untuk menulis. Dan ini saya juga belum bisa memaksimalkan kebaikan dari Ayah Tamrin yang untuk menulis ya, belum menulis juga ini. Ya, tapi mudah-mudahan melalui acara ini, mudah-mudahan menulis minimal 1 paragraf 2 paragraf ya Madam Hedi ya. Nanti minta bimbingan Madam Hedi. Saya kalau menulis itu memang susah sekali nulis. Ya, oke. Kepada Ayah Tamrin, tanpa mengurangi rasa hormat dan takzim saya kepada Ayah Tamrin, waktu dan tempat kami persilakan. Silakan Ayah Tamrin. Ya, dan terima kasih. Peserta mohon disimak. Pak Dian Rahmat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita ditakdirkan bersua di frame ini dalam suasana yang sangat meriah, ceria walaupun ada gangguan-gangguan cuaca. Tadi saya sempat 2 kali terlempar karena di daerah saya di Keramat Jati, Jakarta Timur hujan lebat. Saya masuk keluar, tapi alhamdulillah sudah berhenti. Mudah-mudahan ini bisa berjalan dengan lancar. Yang saya hormati Pak Edi, Ketua IGI Kabupaten Lebak, kemudian Pak Haryono, Ketua IGI dari Provinsi Banten, serta ibu sekalian, bapak sekalian yang tidak saya sebut namanya, tapi tanpa mengurangi rasa hormat saya. Saya berbahagia sekali hari ini didampingi oleh Ananda Yeni, Ananda Madam, sama Krisma. Ini adalah anak-anak walaupun sudah ibu-ibu ya, yang semangatnya luar biasa, gitu ya, melaksanakan literasi di acara-acara IGI ya, setiap hari Jumat sore sudah berjalan mungkin sudah 16 kali. Baik, saya langsung aja menggunakan share ya, Pak Dian, izin. Ya, silakan Ayah Tamrin. Ya, insya Allah. Kira nggak ada. Ini terlihat itu yang saya share. Terlihat dengan terbaca. Baik, saya agak cepat aja karena intinya kenapa kita harus menulis ya. Kenapa kita harus menulis. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentunya berdasarkan pengalaman saya selama hampir 12 tahun saya menulis. Alhamdulillah ya, one day one posting ya, 1 hari minimal 1 tulisan. Saya dulu mungkin saya memperkenalkan diri dulu. Di sini ada ya, ini yang luar biasa dari Pak Edi dan teman-teman ya, perjalanannya cukup panjang ini ya, kita diskusi sehingga akhirnya hari ini terwujud. Bapak ya, saya bangganya di sini menggunakan kata-kata nasional itu sama Pak Edi, luar biasa ya. Jadi dari satu geografis kabupaten, provinsi, nasional, nggak apa-apa ya, ini menunjukkan semangat yang patut kita apresiasi, terutama di bidang literasi. Ya, kemudian ini sebagai awal ya kegiatan dari para teman-teman guru yang ada di Kabupaten Lebak, kemudian bisa menyuarakan, didengar di seluruh Nusantara juga bahkan di dunia. Kita harus yakin apapun yang kita laksanakan ini tentunya sangat bermanfaat. Saya apresiasi ini ya. Nanti akan ada tindak lanjut.
Nah, ini kurikulum vitae saya, terlihat ya. Nama saya Tamrin Dahlan. Saya lahir di Jambi, 52. Usia saya sekarang hampir 70 tahun. Terakhir saya dinas di BNN, Badan Narkotika Nasional. Pangkat saya terakhir komisaris besar. Kemudian saya masih jadi dosen di Akademi Perawat. Dulu pernah jadi dosen di Gunadarma di beberapa universitas. Saya latar belakang saya kesehatan. Kemudian saya S1 di FKM, S2 di UI. Saya sekarang lebih suka disebut pegiat literasi. Ya, saya lebih suka disebut seorang pegiat literasi. Saya sudah menerbitkan lebih dari 40 buku. Ya, 40 buku. Kemudian kita mempunyai penerbit Yayasan Pustaka Tamrin Dahlan, emailnya di sini. Teman-teman, pertama 2 hal yang perlu saya sampaikan. Acara kita ini direkam ya. Karena YPTD itu melaksanakan fasilitasi Zoom ya sudah hampir 2 tahun. Ini direkam di YouTube di channel YPTD. Jadi kalau tadi tersendat-sendat apa-apa bisa kita ulang, kita bisa kita tonton lagi ya. Jadi bisa dicari nanti di YouTube channel YPTD. Itu insya Allah ada. Semua rekaman-rekaman kegiatan kita ini dengan kecanggihan teknologi kita bisa disimpan gitu, bisa dibaca, bisa dilihat kapan-kapan. Nah, saya memang aktif menulis setelah saya pensiun ya, karena waktu masih dinas tahu sendirilah polisi ya. siap laksanakan, siap salah gitu ya. Jadi saya udah lega, ketika saya pensiun saya mau ngapain gitu. Jadi saya pikir memang saya dosen, tapi waktu kan banyak sekali. Nah, ketika saya diajak teman saya menulis di kompasiana.com, kompasiana.com ya, mungkin kenal tahu semua ya. Di situ saya belajar menulis terbata-bata. Ya akhirnya sekarang sudah jadi satu kecanduan, edik ya, edik. Jadi saya giat di Kompasiana, di Facebook, di WhatsApp. Ya, saya tinggal di Jakarta Timur, di Keramat Jati, dekat Pasar Induk. Kemudian ini nomor HP saya, moto saya menulis berbagi kebaikan, pena sehat, pena kawan, dan pena saran. Ya, jadi 3 pena. Nah, saya lanjut ya. Jadi teman-teman, guru-guru, saya juga lebih suka disebut guru daripada dosen. Karena guru itu memang harus diteladani dan kita mempunyai kewajiban moral ya. Kewajiban moral, niat kita adalah membina generasi muda kita. Jadi sesungguhnya di muka bumi ini hanya ada 2 pekerjaan peradaban. Ya, hanya 2, teman-teman. Yang benar-benar pekerjaan peradaban, pekerjaannya long term dan selalu diingat dan selalu membekas dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Pekerjaan pertama adalah penulis. Kita ini penulis, ya. Ibu-ibu semuanya penulis, ya. Semuanya menulis. Bapak-bapak semua penulis. Hanya masalahnya menulisnya di mana, sepanjang apa, kemudian akhirnya ada nggak jejak penulis itu dalam bentuk buku. Nah, kemudian kita pengajar, ibu-ibu, bapak sekalian ada guru. Nah, pekerjaan dokter, arsitek, segala macam itu, atau presiden, selama dia nggak mengajar, selama dia tidak guru, selama dia nggak menerbitkan buku, ya hilang begitu saja, ya hilang begitu saja, lenyap. Ya. Ada orang pandai berpidato, pada saat itu orang bertepuk tangan, ya. Tapi setelah selesai pidato, bubar, keluar ruangan, selesai. Nggak ada jejak digital. Tapi ketika kita menulis, kemudian tulisan kita itu kita himpun, kemudian kita kirim ke penerbit, itu jadi buku, dan itu menjadi suatu catatan yang di mana buku-buku itu lebih lama hidupnya. Ya, kita mengenal Buya Hamka, itu guru imajiner kita yang sudah wafat, tapi sampai sekarang namanya masih disebut-sebut, ya. Namanya itu tentu nama-nama yang disebut-sebut itu adalah juga pahala-pahala yang mengalir. Guru juga, ibu-ibu sering mengalami, ya, saya juga sering mengalami ketika kita berjalan di mana, tahu-tahu ditegur gitu ya, ditegur oleh seorang anak muda. Assalamualaikum Pak Tamrin. Saya yakin ini pasti murid saya nih. Ya saya pura-pura kenal aja, tapi masalah kita kan guru tidak bisa mengenal begitu banyak anak ya. Tapi mereka mengenal, berkesan terhadap seorang guru. Ini suatu kebanggaan. Saya tanya kamu di mana, kamu tugas di mana, gitu ya. Jadi itu mereka ada hasil didik kita ya. Jadi 2 pekerjaan peradaban, ingat ibu, itu dua-duanya ada sama kita. Dua-duanya ada sama Pak Edi, dua-duanya ada sama Pak Dian, sama ibu sekalian, sama Krisma, sama si, ya. Kita harus bangga gitu. Jadi ini pengertian peradaban itu long term ya, panjang sekali peradaban. Jadi nggak selesai di kita hidup selesai, enggak. Ini masih panjang. Itu peradaban. Nah, guru juga adalah arsitek peradaban ya. Guru sebagai seorang arsitek peradaban adalah guru yang mendidik dan mengajar dengan hati ya.
Ingat, kita harus selalu meluruskan niat. Soal gaji, soal apa itu nantilah ya. Karena ibarat kita menanam padi, rumput pun dapat. Jadi niatnya tulus banget kita mendidik anak. Ketika kita tulus itu Allah tuh maha tahu ya. Kita akan mendapatkan imbalan yang luar biasa. Ya, jadi usahakan ketika berdiri di kelas sosok ini usaha perusahaan rumah tangga, perusahaan itu tinggalkan gitu ya. Tapi ini perlu belajar ya. Kita tampil di kelas itu bagaimana kita dengan sepenuh hati mempersiapkan juga sebelumnya materi dan lebih baik agar kita bisa memberikan yang terbaik untuk generasi muda. Generasi muda adalah generasi harapan bangsa yang akan memegang tampuk pimpinnya. Saya agak cepat. Nah, jadi guru hebat itu adalah mengubah paradigma. Sekarang kita mengalami masa pandemi kan, ibu-ibu bapak sekalian ya. 2 tahun lalu saya mengajar, ibu-ibu ngajar tatap muka kan, ketemu murid, ketemu mahasiswa ya. Tapi ketika ada pandemi, dilarang berkerumun, kita work from home, akhirnya kita menggunakan teknologi. Saya tergagap pertama ya, ketika harus Zoom meeting tergagap. Tapi itu satu keniscayaan, suatu perubahan harus kita hadapi. Ya, jadi belajar seperti saat ini kita sudah Zoom. Saya mengajar di rumah, mahasiswa di mana ya, tapi ya the show must go on gitu. Jadi jangan sampai pendidikan itu terhenti. Alhamdulillah sekarang sudah bertahap landai, kita dari pandemi masuk ke endemi. Insya Allah dengan demikian kita akan tatap muka lagi dengan murid-murid kita, itu ada rohnya gitu ya. Kita bertatap muka, kita bisa dengan gestur, dengan body language, kita bisa tahu anak itu ya, bisa menyapa. Di situ luar biasa Bu, ibu-ibu sekalian ketika kita berada di kelas. Tapi kalau di daring ini tetap kita laksanakan ya. Jadi jangan sampai kita tertinggal dengan hal-hal yang menyebabkan kita tidak bisa memberikan yang terbaik gitu. Nah, Imam Syafi'i salah seorang perawi hadis atau seorang mazhab itu mengatakan jika seorang ingin melihat dunia maka membaca. Dan jika ingin dikenal maka menulislah. Kalau ingin dikenal menulis, karena menulis itu kita akan share kan tulisan itu, kita akan share kita publish ke masyarakat dan dibaca. Ya, dibaca, oh ini si penulisnya Pak Dian, penulisnya Pak Edi, penulisnya Pak Harjono, penulisnya ibu sekalian. Mereka dikenal ya. Jadi mungkin kita secara fisik nggak kenal, tapi ketika nama kita ada di buku, ada di media, orang tahu ya. Seperti penulis-penulis lama itu yang sudah dikayat, ya kita masih kenal dia, tapi secara fisik kita nggak tahu. Jadi ingin dikenal, bukan terkenal ya, dikenal. Nah ini ada kode etik jurnalis ya. Jurnalis diartikan adalah orang-orang yang memberitakan ya, yang memberitakan mengenai. Ini saya tidak akan baca semua, nanti ibu-ibu bisa baca sekalian. Tapi paling tidak ya kalau kita menulis, hindari hoax ya, hindari berita-berita yang nggak benar. Ya. Mungkin kita yang memproduksi, mungkin orang lain ya. Kalau kita orang lain memproduksi, kita perhatikan dulu. Kalau memang nggak benar ya udah buang aja. Tapi jangan pula kita membuat berita-berita yang tidak benar ya, yang meresahkan masyarakat, itu dihindari. Kemudian yang kedua, ibu-ibu sekalian, kalian hindari plagiat. Jurnalis itu sangat membenci, ya, tidak suka dengan mencontoh tulisan orang. Kalaupun kita mengutip, lain persoalan ya. Saya juga sering mengutip Buya Hamka, saya kutip, tapi kita etikanya kita tulis ini tulisan Buya Hamka. Ya, siapa dari halaman berapa boleh. Itu etika gitu ya. Jadi silakan, tapi jangan semua tulisan kita itu tulisan orang lain, tulisan kita nggak ada, hanya merangkum tulisan siapa, tapi sampaikan juga opini kita apa gitu ya. Boleh kita mengambil, tapi 1 paragraf, 2 paragraf, ketika tulisan kita ada 10 paragraf. Salah, kita hanya kembangkan dari bagaimana opini kita. Nah ini ada rambu-rambu yang dibuat oleh PWI, Persatuan Wartawan, tentu bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari. Ini bisa dibaca nanti, saya akan bahas satu persatu. Nah, sekarang apa itu literasi? Ya, literasi banyak sekali pendekatannya. Kalau saya melihat dari membaca, menulis, kemudian menerbitkan buku. Ya, membaca, menulis, dan menerbitkan buku. Jadi jangan berhenti di menulis saja, ya. Karena menulis itu kadang-kadang tulisan kita kan terserak.
terserak. Banyak sekali tulisan kita, tapi kalau nggak dikumpulkan dia hilang begitu saja. Ya. Hilang begitu saja. Jadi orasi itu menarik dihimpun dalam suatu bentuk buku, menjadi buku. Jadi pada tahap sekarang mungkin teman-teman baru membaca, oke, lanjutkan dengan menulis. Ya. Tulis nanti, jadi sampaikan Bapak Hedi bagaimana trik-trik menulis yang mudah, kemudian usahakan untuk dijadikan buku. Nah, berhitung juga ada literasi, dan literasi yang paling tinggi levelnya adalah ketika kita mampu memecahkan masalah. Kita akan menuju ke sana. Apalagi Bapak-Bapak Ibu nanti setelah pada tingkatan karir yang tinggi, dengan kemampuan informasi yang banyak, itu literasi, kita mampu memecahkan masalah, problem solving. Ya. Problem solving itu tentunya berasal dari semakin banyak informasi yang kita terima, semakin banyak pertimbangan, itu insya Allah mendapatkan keputusan yang bagus. Ya, jadi tingkat keahlian sehari-hari kita bertingkat. Jadi tulisan menjadi buku. Ya. Jadi tulisan-tulisan itu ibarat air mengalir. Tetes demi tetes bergabung menjadi satu, mengalir jauh mencari tempat terendah, akhirnya bermuara di lautan. Itulah buku. Tadinya buku adalah kumpulan tulisan yang terserak. Selainnya karya gemilang olah pikir perlu diselamatkan menjadi kitab. Saya katakan buku itu kitab. Jadi pengalaman saya ketika saya 2 tahun menulis di Kompasiana, setiap hari menulis, tulisan saya sudah hampir 300 artikel, kemudian saya ingin menerbitkan buku. Ya. Ternyata Bapak sekalian, menerbitkan buku nggak dilarang, gitu ya, nggak ada larangan. Hanya masalahnya siapa yang menerbitkan buku kita, gitu kan? Kata orang Minang, saya dari Sumatera Barat, apalah hawa ini kan? Tulisan saya udah banyak, saya kumpulin Kompasiana, sudah jadi beberapa buku ya. Tapi saya kirim ke media-media major, ke Gramedia, ke Mizan. Masuk sih, tapi nggak ditoleh gitu. Siapa lah nih yang ngirim tulisannya? Nah, akhirnya karena saya ingin punya buku, sekalian ada nama kita di sini, akhirnya teman saya bilang, Pak Tamrin, kita bayar aja gitu ya, bayar aja. Kalau menunggu dari Gramedia, dari segala macam, kapan kita punya buku kan? Karena menerbitkan buku nggak dilarang, apalagi buku yang ber-ISBN kan. Akhirnya saya kirim naskah-naskah saya itu ke suatu penerbit di Jogja. Saya bayar 1.250.000, saya dapat buku. Ya itu dia, dapatlah sebuku. Jadi buku saya yang pertama judulnya Bukan Orang Terkenal. Nah ini dia, buku saya judulnya Bukan Orang Terkenal 2012. Ini judulnya judul dendam ini ya. Karena saya bukan orang terkenal, buku saya ditolak gitu ya. Jadi bersejarah sekali ya. Akhirnya saya punya buku. Nah setelah itu ya karena saya udah tahu jalurnya cara menerbitkan buku, yang penting kalau ingin menerbitkan buku naskahnya ada gitu ya. Naskahnya harus ada dulu. Nah, akhirnya saya kirim-kirim sampai buku saya ke-20. Terus saya bayar ya, termasuk buku kalau buku Prabowo ini enggak, ini diterbitkan. Nanti saya cerita mengenai Prabowo. Nah akhirnya sekarang dengan saya mempunyai Yayasan Pusaka Tamrin Dahlan, bisa membantu teman-teman karena diberi kewenangan untuk mendapatkan ISBN, ya, International Standard Book Number. Buku-buku itu sebaiknya ada ISBN, itu karena yang mengeluarkan ISBN itu adalah Perpustakaan Nasional, ISBN. Ya. Jadi saya sampai hari ini YPTD maksud saya bersama teman-teman sudah menerbitkan 325 judul buku. Judul buku teman-teman, kebanyakan guru, hampir 80% guru, buku-buku guru, ya, 80%. Itulah sebabnya teman-teman kenapa kita harus menulis, karena ujungnya adalah buku, kitab, ya. Ujungnya adalah kitab. Ujungnya adalah kitab. Ya. Jadi jangan khawatir nanti melalui Pak Edi teman-teman kalau ingin sudah punya naskah atau mulailah menulis sudah banyak, jangan ragu-ragu jadikan buku. Tidak ada yang sempurna di dunia ini. Manusia dia minta di share screen. Tidak ada yang sempurna. Ini masih bisa dibaca tulisan ini? Bantuin masih bisa dibaca? Kirim ke ya? kamu aja gitu yang Chris. Ya, masih bisa. Masih bisa ya? Kamu chat Ki. Pak Edi digil enggak? Masih bisa ya? Oke. Nah, ini sekarang kuncinya di mana gitu ya? Ya, Dimana semua orang bisa menulis. Udah di sini. Ya, everybody can be right. Ya. Gimana ngirim ya yang ini? Ini ada suara apa ya? Suara dari Madam. Oh ya.
Jadi semua orang bisa menulis. Ketika Anda bisa berbicara, maka otomatis Anda bisa menulis. Jadi proses menulis itu sesungguhnya pekerjaan memindahkan apa yang diucapkan ke dalam peralatan untuk menulis. Sederhana kan? Ya. Bahkan orang yang gagu dengan bahasa isyarat itu bisa menulis itu, ya. Karena dia berkomunikasi kan. Nah, saya yakin banget everybody can be right. Jadi ketika Anda bisa bicara, pidato, apalagi ibu-ibu kan mengajar kan, oral itu mengajarkan secara bicara kepada anak-anak, itu tinggal dipindahkan aja, dipindahkan. Ya. Kalau sekarang ada fasilitas di handphone kita bicara, ya bicara di handphone di Google, itu tiba-tiba dia bisa jadi tulisan gitu, tinggal kita edit. Jadi jangan khawatir orang mengatakan saya tidak bisa menulis, itu nonsense. Kita bisa bicara seperti like this, itu tinggal kita pindahkan aja. Bisa kita rekam dulu, kita pindahkan. Nanti temanya apa? Jadi jangan ragu-ragu. Jadi tidak bisa juga dikatakan, saya nggak bisa menulis. Itu aneh menurut saya, aneh gitu ya. Nah, jadi tulisan-tulisan itu secara umum ibu-ibu cuma 3 ya. Reportase, kemudian fiksi, opini. Ya. Reportase itu seperti ini. Hari ini saya menghadiri IGI Lebak, ya, dimotori oleh Pak Edi dengan Pak Haryo, teman-teman sekalian. Ini jadi tulisan. Reportase itu liputan, Bu. Jadi paling tidak kalau reportase itu ada 5W 1H ya. Semuanya tahu kan? When, where, what, why, sama how. Kalau 3, 5, 6 ini sudah masuk, sudah lengkap lah tulisan kita. Jangan juga lupa masukkan juga foto ya. Ini di foto. Print screen, nanti ada bukti bahwa Anda benar ikut acara itu, ada berada di situ. Ya udah, itu reportase. Teman saya ada Pak Taufik itu, dia seorang pengusaha ke luar negeri, ini selalu kemana-mana dia berfoto, dia tulis ya. Terutama dia menulis tentang masjid. Itu bukunya sudah jadi, diterbitkan oleh BTD, ada beberapa bukunya. Jadi kemanapun pergi, apalagi sekarang sudah ada HP, di foto aja Bu, kita selfie, sudah di pasar apa-apa, lagi pertemuan kita selfie, paling tidak foto kita di situ ya, tinggal ditulis, mengalir aja, ya. Jangan takut-takut seperti bercerita 5W 1H itu masuk, jadilah tulisan. Nah, tulisan jenis kedua adalah fiksi. Nah, ini ibu-ibu, bapak sekalian banyak yang pintar dari Lebak adalah ketika fiksi itu menulis puisi, nulis pantun, nulis cerpen, cerbung, apapun ya, itu fiksi. Jadi hayalan kita tulis saja, itu nggak ada beban. Ya. Saya kalau menulis puisi itu lagi galau, dalam tanda kutip 5-6 menit jadi ya. Tapi kalau pantun ya hampir tiap hari saya tulis. Kalau cerita pendek ya bisa. Saya suka menulis tentang Mukidi. Mukidi itu yang seorang pelawak jadi permainan orang ya, karena aneh-aneh itu saya sering tulis. Itu fiksi. Nah, yang agak berat ibu-ibu adalah opini, ya, opini. Boleh kita menulis opini, artinya mengenai minyak goreng, oke, yuk tulis. Tapi ambil referensi yang kuat. Misalnya distribusi segala macam. Kemudian kita tulis opini. Ya. Jadi opini itu bagaimana pendapat kita tentang situasi nasional sedang berkembang. Baru kita sampaikan di paragraf terakhir. Solusi yang kami sampaikan untuk masalah ini adalah ini. Jadi kata orang kalau menulis opini jangan ngomel aja. What is your problem? What is your solution gitu ya. Nah, saya suka menulis opini, apalagi ketika saya jadi penulisnya Prabowo di buku Prabowo Presidenku. Ya, tetap objektif. Jangan membuli orang, jangan mengatakan orang. Kalau mengatakan seseorang dalam institusi, berikan kata-kata oknum dokter, oknum guru, oknum anggota DPR ya, karena institusi itu pada galimnya semuanya bagus. Ya, oknum dosen, ya, oknum penulis. Jadi jangan menyamaratakan institusi itu bagus. Jadi ada 3 Ibu ya. Sekarang belajar menulis reportase aja. Reportase kegiatan kita sehari, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita alami itu ditulis saja. 5-6 paragraf jadi. Ya. Baca, edit, kemudian share kepada media sosial, maka tiba-tiba tulisan Ibu sudah mempunyai roh. Ya. Nah, ada lagi satu kunci, Ibu-ibu. Saya kerjakan ini, karena apa yang saya sampaikan adalah yang saya kerjakan ketika saya menulis. Upaya tidak meninggalkan tulisan. Ya. Ketika kita berdiri di laptop, berduduk di personal komputer,
saya memaksa diri saya sebelum tulisan itu jadi saya nggak mau berdiri, kecuali ada emergensi ya. Dulu saya menulis sampai 2 jam baru jadi satu artikel. Saya paksa itu, ulang-alik, pindah-pindah ya. Oh, enggak. Jadi tulisan itu ya. Ya, alhamdulillah sekarang dengan berjalannya waktu udah 12 tahun, saya insya Allah bisa menulis dalam waktu yang sangat singkat. Karena di back mind kita itu sudah ada bagaimana kita mencurahkan aja itu ke dalam tulisan, ya, dengan secara nggak langsung, bertahap, berpengalaman, waktu, kosakata kita itu sudah banyak banget di kepala, tinggal dia mengalir aja gitu, mengalir aja. Ya. Seperti bicara ini kan bisa mengalir aja terus karena memori permanen kita itu sudah ada isinya gitu ya. Jadi harus membaca adalah input, ibu-ibu. Membaca adalah menambah pengetahuan, menulis ada mengeluarkan pengetahuan. Dan menerbitkan buku adalah mengabadikan kehidupan kita. Kenapa kita menulis? Jadi saya jadi ingat ini satu lagi quote ya. Jangan sampai ibu-ibu, bapak sekalian, teman-teman, ketika kita wafat, tentunya kita husnul khotimah. Ya, tapi sebaiknya jangan nama kita itu adanya di buku Yasin aja gitu. Kan ada 40 hari, nama siapa? Nama Tamrin Dahlan. Tapi cobalah buku-buku nama kita itu ada di buku, dan buku yang disimpan di Perpustakaan Nasional bisa dicari di mana. Ya, nama kita kan ada di buku tabungan, ada di buku nikah, ada di buku Yasin. Tapi kenapa tidak di buku di cover buku yang ada naskahnya gitu ya? Itu motivasi ya. Jadi kita meninggalkan jejak karena pada dasarnya buku usianya lebih lama dari seorang manusia. Manusia 70-80 tahun wafat. Tapi buku kita sampai kiamat akan ada di Perpustakaan Nasional, akan ada di jejak digital. Jadi kita akan dikenang terus oleh anak-anak, anak cucu bahwa keturunannya itu disebut-sebut terus namanya itu adalah doa ya disebut. Jadi coba lagi belajar maksa gitu, maksa sampai selesai deh, saya harus selesai. Jangan don't worry soal kebagusan, kualitas itu nomor sekian. Jadi dulu deh, ya. Hiraukan kesalahan ketik. Saya ngetik aja terus, ya, tipu-tipu, biarin aja, terus saya perbaiki. Kemudian ketika blank, pindah ke paragraf baru, tulis aja. Ketika bisa bicara kan kita bisa menulis. Kemudian baca berulang-ulang, proses editing. Sebagai pemula cukup menulis 7 paragraf. Kalau enggak 5 paragraf. Ya, satu paragraf itu kan terdiri dari 5 sampai 6 kalimat. Ya, satu paragraf itu satu kalimat terdiri dari beberapa kata. Ya, jangan panjang-panjang. Ya, gitu. Segera posting tulisan itu di media sosial. Nah, ini yang penting, ibu-ibu. Sini ada rahasia lagi. Ini nanti saya baca, nulis pendek-pendek ya. Iya, aduh. Ya, apa yang ditulis, apa yang disuka, apa yang dipahami, tulisan tentang hobi, tentang pekerjaan, banyak sekali ya, tulisan segala macam. Menulis adalah dengan hati, maka tulisan itu akan menyentuh hati pembaca. Oh, mirip aja. Nah, inspirasi menulis tentunya dengan banyak membaca, mengikuti webinar seperti ini, banyak berjalan, menelah cerita, banyak sekali ya. Silaturahim itu jadi bahan tulisan, Bu. Jadi bahan tulisan gitu ya. Jadi bahan ajar, suatu kelas dan lain-lain. Kapan menulis? Ya, luangkan waktu ya. Suatu saat nanti teman-teman akan sampai ke ada suatu proses ya, satu proses. Kalau nggak nulis hari ini gimana gitu ya. Kalau nggak nulis hari ini gimana gitu. Itu bertemu nanti ya. Ya. Nanti ada aja waktu ya. Sedang apa kita sudah terkumpul di otak kita, tinggal memindahkan aja. Setengah jam itu jadi. Ya. Ketika menunggu sedang santai, menunggu bus, menunggu apa di get ini kata Hedi tadi bisa ditulis. Pada subuh itu paling bagus ya menulis, kemudian sebelum tidur. Jadi one day one posting. Saya akan mengakhiri tulisan ini. Tulisan itu di-share kemana gitu ya? Di website sekolah, di website Kompasiana, di tempat kita terbitkan buku gratis.id, di Facebook, WhatsApp, email dan Messenger. Ini ada rahasia Bu Ibu ya. Kenapa saya ini? Karena ini pengalaman pribadi seorang Tamrin Dahlan. Jadi menulis itu ada roh. Roh itu artinya hidup ya. Jadi ketika tulisan kita itu kita share ke WhatsApp, di Facebook, dimanapun ya, itu seketika tulisan ibu-ibu, bapak-bapak dibaca. Teman-teman guru tulisannya dibaca.
Itulah roh tulisan. Ya. tinggi. Lain persoalan tulisan kita itu dicerca orang, dipuji orang, itu bonus saja, jangan khawatir. Tulis saja, yang penting kita menulis yang benar, objektif, tidak membuli orang, tidak menghujat orang, tulis yang benar, nasihat-nasihat kehidupan, udah. Nah, ketika zaman dahulu, saya masih ingat, kita kan anak-anak, adik-adik nulis di buku harian kan. Buku harian itu rahasia itu. Buku harian dibaca sendiri, ketawa sendiri, nangis sendiri, itu nggak ada roh. Tapi sekarang kenapa tidak ya, pengalaman-pengalaman kita di sehari-hari kita tulis di Facebook ya, 3-4 paragraf, 5 paragraf, ketika dibaca orang tulisan ibu itu hidup, itulah roh. Tadinya nggak yakin itu ada roh ya. Tapi setelah dapat komen dari teman-teman, dari pembaca, wah ini membuat kita suka. Nah, kemudian yang kedua, setelah roh itu ingat ya, kalau nggak di-share ya percuma aja ya. Kalau nggak di-share percuma, sia-sia kita menulis. Karena nggak bisa, inspirasi kita itu nggak bisa dinikmati orang lain. Kemudian ada kata-kata Buya Hamka begini, biarlah tulisanmu itu membela dirinya sendiri, biarlah bukumu itu mengikuti takdirnya. Ini menurut Buya Hamka. Nah, saya mengalami sendiri, buku saya pertama tadi bukan orang terkenal itu, suatu saat sampai di Pak Prabowo Subianto ya, calon presiden waktu itu 2014. Nah, saya diundang oleh Pak Prabowo, ini dia. Ya, jadi penulis tetap 2014 kampanye. Dari gara-gara buku ini, tahu nih buku ini kok sampai ke beliau ya. Jadi yakinlah Allah akan mengatur itu semua. Saya menulis, tapi saya menulis objektif karena masa politik. Saya nggak membuli Pak Jokowi, tidak menjelek-jelekan orang. Saya pekerjaan Prabowo itu kita ikut terus. Saya sering ke Hambalang ya, ke rumahnya di Sentul itu. Setelah tulisannya banyak, oleh tim Gerindra dijadikan buku. Nah, buku ini booming ya, booming artinya bestseller gitu ya, bestseller sampai dibajak. Tapi nggak problem ya, yang penting Pak Prabowo-nya berkibar. Ya, alhamdulillah beliau nggak jadi presiden. Ya. 2019 saya nggak ikut lagi karena saya nggak mau berpolitik, saya ingin konsentrasi di literasi. Itu Bu ya. Jadi gara-gara buku saya nggak kenal Prabowo, nggak ada apa, akhirnya ketemu dengan beliau ya. Jadi ingat tulisan ibu itu sudah jadi buku, sebarkan aja, dikasih hadiah, taruh di mana, dari mana. Suatu saat biarlah tulisanmu itu membela dirinya sendiri. Kewajiban kita adalah bagaimana kita menulis menjadikan buku, kemudian hadiah atau dijual. Suatu saat ibu akan dapat panggilan seperti cerita tadi Madam Hedi tadi ya. Jadi rahasia kedua, bukti pesan Buya Hamka. Nah, yang ketiga ini ya, surprise, tak terduga. Ya gara-gara menulis ya, mendapat kesempatan. Nah, jadi saya teman-teman di Kompasiana itu pada suatu saat ada 100 orang diundang ke istana itu. Ya, saya seorang polisi, pangkat saya kombes. Kalau ke istana itu paling saya baris Bu, baris hormat. Sikap sempurna, nggak bisa bersalaman sama presiden, segitu pulang. Nah, ketika saya penulis sama teman-teman ini, kita diundang ke istana. Di Kompasiana itu ulang tahun Kompasiana, Jokowi datang ke Palmera, ya kita diundang. Nah di sini surprise kan, seperti orang-orang kampung lah zaman dulu, kalau dipanggil raja itu, wah suka sekali ya, suka sekali gitu. Pada kesempatan itu ada 10 orang diminta oleh Sekretariat Negara untuk berbicara di depan presiden ya. Bicara presiden, salah satunya saya bicara di sini ya, baju saya pakai sama nih Bu. Pak Jokowi ketawa gitu, nggak tahu saya ngomong apa waktu itu, tapi 10 menit kita diberi kesempatan bicara ya. Ini kan sejarah, kebanggaan bagi saya, kebanggaan bagi keluarga, kebanggaan bagi teman-teman, bahwa dengan menulis kita bisa masuk ke istana gitu. Jadi seorang penulis itu bisa menembus sekat-sekat birokrasi gitu ya, sekat-sekat birokrasi. Nah sekarang apa ini ibu-ibu, apa pekerjaan saya nih sekarang ya? Saya akan bantu teman-teman dan sudah membantu teman-teman PGRI IGI menerbitkan buku tanpa biaya. Ya, ini kita 19 Agustus ya, 19 Agustus launching ini teman-teman kita di Kompasiana ini ya, ini Pak Saiful. Ya, mereka komitmen bagaimana kita membantu orang-orang yang kesulitan ketika punya naskah tapi nggak bisa menerbitkan karena harus bayar banyak, 1 juta, 2 juta, 3 juta ya.
nggak bisa disalahkan juga ya, karena mereka memang bisnis oriented. Kalau kita kan wakaf aja. Jadi tentunya buku bukan sembarang buku, buku itu juga ada ISBN ya. ISBN itu dikeluarkan oleh Perpustakaan Nasional, sifatnya internasional, bisa dilacak ya, bisa disimpan di Perpustakaan Nasional karena kewajiban penerbit harus menaruh buku di sana. Nah, ini ya kita terbitkan ini bukunya. Saya nggak punya percetakan, tapi kerjasama dengan suatu percetakan di Depok kita cetak buku teman-teman. Ada ISBN dicetak. Nah ini buku-bukunya sekarang sudah 325 judul buku setahun setengah. Nah, saya memotivasi ke teman-teman menerbitkan buku itu mudah sekali. Yang penting ada naskah. Nah buku-buku yang sudah diterbitkan yang ber-ISBN kita antar ke ini Perpustakaan Nasional. Jadi jangan takut, buku-buku ibu ada di sini ya, buku di sini kita simpan. Kemudian setiap 2 minggu sekali IPTD mengadakan bedah buku ya. Pak Edi sudah sering ikut ini ya teman-teman. Nah, ini buku-buku saya yang 40 lebih. Saya menulis tentang Islam, itikaf. Tahun lalu saya itikaf di rumah karena pandemi ya. Setiap hari saya menulis, jadilah buku ya. Ini waktu saya jadi pengurus masjid, saya menulis buku. Pengalaman saya jadi pengurus masjid, Baitullah. Kemudian saya menulis tentang Ustadz Abdul Somad. Saya nggak ketemu dia, tapi saya ikuti dia beberapa ceramah. Itu aja yang ingin saya sampaikan. Ya, ini buku ya teman saya Pak Haji Nata, ya, cover bukunya ini. Ini ada barcode ISBN. Ini nomor terbit. Kemudian kita juga sudah terdaftar ke IKP, Bu ya. Di IPTD sudah terdaftar di Ikatan Penerbit Indonesia. Jadi legal, buku itu bisa ditaruh di Perpustakaan Nasional, bisa dijual di mana-mana, bisa masuk ke kementerian dan lain-lain. Ini ya 319 waktu itu sudah ini laporan-laporan ISBN. Saya rasa itu aja ya. Jadi kalau boleh saya simpulkan, kenapa kita harus menulis? Karena menulis itu adalah pekerjaan peradaban dan mempunyai masa depan yang panjang. Menulis tidak susah. Yang susah adalah memulainya. Tapi tolong kita memaksakan diri. Paling tidak tahun ini sudah punya 1 judul buku. Mungkin mulai dengan antologi dulu, nggak apa-apa. Rame-rame kan buku keroyokan. Tapi setelah Ibu punya banyak naskah, kirim ke Tamrin Dahlan, Yayasan Pustaka Dahlan, kita akan terbitkan buku. Ya. Coba deh, satu kebanggaan ini. Saya banyak punya pengalaman teman-teman dari PGRI, IGI itu ketika punya buku, dia senang banget itu ya. Bahagianya gimana gitu. Buku pertama ternyata bisa loh kita punya buku gitu ya. Tidak harus bayar juta, 2 juta, sampai berapa juta. YPTD, karena kita memang wakaf keluarga dari Peta Kaya, kita bantu. Saya juga punya pengalaman teman-teman saya di Kompasiana, senior wartawan punya naskah banyak, tapi nggak diterbitkan bukunya. Akhirnya kita bantu Pak Nurul terbit, Pak Jinata, teman-teman saya. Akhirnya ya kita bantu, bisa. Ada ya. Bukan soal laku atau tidak, bestseller atau enggak, tapi paling tidak nama ibu, nama bapak ada di sini. Nah, tugas dari kita sama-sama dari Yayasan Pustaka Dahlan, selain ada websitenya, kita membantu ya, membantu guru-guru IGI, PGRI, bagaimana naskah-naskah itu diterbitkan. Ya, belum ada, terus menulis 1 hari, 2 hari, 2 hari, 3 hari, sudah terkumpul, kirim naskahnya, kita bantu editor, kita bantu membuat ini yang desainnya yang dibuat oleh Pak Haji Nata ini kita bantu gratis. Akhirnya ya jadilah buku. Kalau sudah punya 1 buku, biasanya jadi 2-3 buku, akhirnya bisa sampai 40 buku. Jadi mudah sekali, yang penting naskahnya ada. Saya rasa itu Pak Dian, Pak Edi, mohon maaf kalau saya mau banyak makan waktu, tapi paling tidak ya, kita bersama adalah literasi itu dengan kenapa saya harus menulis sudah terjawab karena ujungnya adalah buku, kitab. Ya. Menulis kalau nggak dikumpulkan yang terserak itu jadi sia-sia. Ya, difasilitasi. Mungkin banyak penerbit lain, silakan Ibu mau pilih kemana silakan. Tapi ketika ingin bergabung dengan YPTD, why not? Kita akan bantu seikhlasnya. Insya Allah buku itu akan terbit dalam waktu yang tidak lama. Saya mohon maaf ya karena usia saya sudah mulai masuk ke dimensia fikun ini.
Kadang-kadang waktunya terlalu lama. Yang saya sampaikan ini bermanfaat. Saya apresiasi kepada teman-teman Lebak ini yang menggunakan kata-kata nasional itu ya yang luar biasa. Iya. Ya, Semangat workshop ya. nasional ya Pak. Ya. Ya. Terima kasih banyak Jadi, Ayah luar Tamrin. biasa. Ini kita berani loh bicara nasional. Ya ini Iya. tahap awal, tapi jangan berhenti di sini. Nah, literasi itu long term ya. Iya. Literasi itu bukan sekali selesai, tapi ada tindak lanjut. Apalagi ada broadcast nanti ya. Hmm. Saya rasa itu aja yang saya sampaikan. Mungkin kalau ada pertanyaan, saya bisa bukan pertanyaan ya diskusi. Saya bisa memberikan jawaban sesuai dengan kemampuan. Kalau nggak ada, saya akan cari di jawaban itu yang sebenarnya. Terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ayah Tamrin atas pemaparannya, penjelasannya luar biasa walaupun hanya beberapa menit saja, tapi sudah benar-benar memantik semangat khususnya bagi saya pribadi. Benar sekali, saya tadi Ayah Tamrin menyampaikan bahwa ada 2 profesi yang akan berubah peradaban dunia, yaitu penulis atau jurnalistik, pengajar atau guru. Saya selaku guru merasa bangga sekali dengan profesi guru, walaupun belum ada karya yang luar biasa buat saya, hanya sebatas ya mengajar dan mengajar begitu saja, belum ada hal luar biasa yang saya lakukan. Tapi bergabung di IGI ini walaupun anggotanya sedikit tapi luar biasa pergerakannya, saya jadi senang sekali. Walaupun memang saya dalam kegiatan ini diseret-seret terus, tapi alhamdulillah. Jadi benar sekali kata Ayah tadi, memang memulai itu memang susah, memulai itu apalagi membiasakan. Tapi kalau sudah terbiasa pasti kayaknya susah untuk dilupakan. Iya. Sebenarnya masih ingat banyak sekali berdiskusi, tapi mungkin waktu juga ini yang sangat membatasi ini. Jadi ini seperti belajarnya sambil seperti lari, ini seperti maraton ini, buru-buru sekali ini dengan waktu dan lain sebagainya. Mudah-mudahan di lain kesempatan bisa ada tindak lanjut seperti kata Ayah Tamrin tadi.